Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome nama saya Wiwangga dengan NIM 11.2022-1477. Di sini saya akan melakukan konfigurasi dan pengujian jaringan berdasarkan pada soal ujian yang diberikan Bapak ADC Nugroho. Lalu kita sekilas akan membaca soalnya seperti apa. Jadi latar belakang di sini itu menempatkan saya sebagai peserta jaringan dan saya itu mengusahakan sebuah desain jaringan baru berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jadi ini spesifikasinya pada sekolah ya. Oke. Lalu untuk tugas pertamanya ini ada perencanaan episode. Nah untuk tugas pertama ini sudah saya kerjakan sebelumnya dan rencana episode ini pada episode ini. Ini merupakan tugas satu, yang dimana tugas satu itu adalah perencanaan episode sekolah. Oke, jadi nanti kita akan mengkonfigurasikan IP pada Cisco paket rasional nanti berdasarkan tabel ini, perencanaan subnet ini. Oke, setelah itu sini ada alamat IP yang terbuka, di mana yang merupakan IP alamat IP yang nanti kita akan konfigurasikan di paket tersebut. Lalu pada tugas 2 ini merancang topologi jaringannya, yang dimana pada jaringan ini memiliki dua router, satu server, satu switch, dan dua PC. Nah, untuk kali ini saya akan memulai dengan merancang topologi jaringan di paket dasarnya terlebih dahulu. Lalu nanti akan dilanjutkan untuk mengkonfigurasikan IP-nya berdasarkan alamat IP antar muka ini. Begitu juga untuk konfigurasi tambahan nanti kita lakukan. Oke, kita langsung masuk ke Cisco paket personnya. Ini mana kita memiliki dua router, satu server, satu switch, dan dua PC. Untuk menambahkan router pada paket Cisco paket person ini, kita bisa klik ke garis kiri, di mana ada network device, kita klik. Dan kita klik, ini akan muncul beberapa tipe-tipe router, di mana saya akan menggunakan router tipe 2811. Nah, kita menggunakan dua router seperti ini. Dan router diberikan router 1 USB dan router R2 sentral. Jadi di sini ada R1 USB, sini ada R2 sentral. Oke, setelah itu pada kedua router ini memiliki koneksi serial, yang dimana pada ini alamat IP untuk router ISP ini merupakan serial 000. Itu juga untuk R2 sentral. Jadi ini kan nanti akan berhubungan dengan kabel DTE atau DCE. DTE. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan port untuk serial 000. Caranya kita tinggal klik device routernya, lalu kita cari untuk serial 000, kita bisa mencari untuk HWIC-2T. Untuk menambahkan portnya, sebelumnya kita memastikan dulu device-nya. Dan untuk ini kita off-kan, langsung kita tarik ini ke sini. Setelah sudah, jangan lupa kita on-kan lagi device-nya. Setelah sudah, dia akan memiliki port serial 000. Nah, ini dia. Nah, semoga dia sudah memiliki. Nah,
ini dia akan memiliki serial nomor ini yang kita butuhkan nanti untuk mengkonfigurasikan IP-nya. Setelah itu, begitu juga dengan yang satunya, untuk Airbus Central kita menambahkan port yang serial 000. Untuk HBIC Min2C kita tarik ini, langsung kita on lagi. Setelah sudah, kita close saja. Kita lanjut dengan topologi yang lainnya. Lalu ada satu server, satu switch, dan dua PC. Kita ke server dulu. Switch dulu deh. Untuk switch, kita sama untuk seperti router, tapi untuk kita ke network device, langsung kita ke switch. Tinggal klik. Nah, ini ada beberapa tipe switch ya. Nah, dimana saya akan menggunakan tipe 2950 min 24 saja. Langsung kita klik, langsung kita klik lagi. Sesudah penamaannya, yaitu S1 Central. S1. Nah, sudah, ini ada server. Server kita bisa masuk ke end device, langsung kita pilih server, kita langsung insert. Sudah, ini ada dua PC, lalu kita masuk ke end device lagi, masuk ke PC PT. Ya, klik dan ya untuk server namanya adalah Jargon server. Kita ganti dulu. Oke, sudah. Nah, lalu untuk isinya jangan 1A dan 1B. Setelah sudah, kita akan menghubungkan antar device-nya menggunakan kabel. Yang dimana untuk koneksi server ke router, koneksi server ke router ISP menggunakan koneksi fast ethernet dengan kabel crossover. So, kita implementasikan saja. Untuk kabel, kita bisa cek ke connection. Nah, ini ada beberapa tipe kabel ya, dimana kita membutuhkan kabel crossover, Cooper crossover, untuk menghubungkan si server dengan router 1 ISP ini. Langsung kita klik sini untuk port fast ethernet dan kita masukkan. Oke, dan sudah, kita lanjut ke yang ketiga. Ada koneksi S1 Central ke router akan menggunakan koneksi fast ethernet dengan kabel strap. S1 Central switch 1 Central ke router akan menggunakan kabel strap. Jadi dia ke switch ini ke router itu menggunakan kabel strap. Kabel strap itu merupakan kabel Cooper strap. Oh. Sama ya untuk itunya ke connection, lalu tinggal klik covernya, klik ini, cari yang fast ethernet, koneksi fast ethernet, terus switch. Dan kita lanjut untuk koneksi antar router akan menggunakan kabel serial. Jadi ini itu kabel serial ya, antar router. Jadi router 1 ISP ke router 2 Central. Langsung kita implementasikan saja. Untuk kabel serial ini ada serial TTE dan serial TCE. Dan di sini saya akan menggunakan serial TTE saja. Langsung kita klik dan kita menggunakan serial 000. Itu juga dengan kartu sentral. Nah, setelah sudah, pastikan perangkat pada router sudah ditambahkan sesuai dengan keperluan. Ini sudah semua, tetapi di sini ada yang belum, yaitu yang isinya belum disambungkan ke switch dengan kabel Cooper straight top. Langsung kita sambungkan aja dengan koneksi fast ethernet.
Oke, ini topologi sudah jadi, dimana memiliki dua PC, satu switch, dua router, dan satu server. Lalu kita lanjut ke atas lagi, yang dimana kita akan mengkonfigurasi berdasarkan alamat IP yang sudah disediakan ini pada soal. Yaitu yang pertama, server akan dikonfigurasikan dengan valid IP address kedua terakhir pada subnet ISP-LAN. Nah, subnet ISP-LAN ini didapatkan dari file Excel yang pertama tadi. Ya, ini subnet ISP-LAN. Yaitu ini ada dua. Dan di sini saya akan menemukan subnet existing ISP-LAN saja. Dan untuk konfigurasi untuk servernya itu merupakan valid IP address kedua terakhir, valid IP address kedua terakhir pada subnet ISP-LAN. Jadi ini merupakan eh, apa di sini ya, di sini langsung kita inginkan saja, konfigurasikan saja langsung. Tapi kita harus mencari valid IP address kedua terakhir pada subnet ISP-LAN. Subnet ISP-LAN kita menggunakan SSPing kedua terakhir pada subnet ISP-LAN berarti kita mendapatkan 9.01, yaitu berarti kita config cara mengkonfigurasi IP-nya. Kita tinggal klik servernya, masuk ke desktop, masuk IP configuration, langsung kita tambahkan di sini 2.titik lalu misalnya itu 2.7. Oke, sudah sesuai ya, 77.87.9.61. Lalu untuk subnetnya ini defaultnya seperti ini, tetapi berdasarkan di existing sesuai kita memiliki subnet sendiri, yaitu 255.255.255.192. Lalu ini yang akan kita gunakan pada di sini dengan subnet mas ini. Jadi kita tinggal copy paste saja. Oke, copy, kita harus paste. Oke, untuk konfigurasi server koneksi persetannya sudah selesai. Jangan lupa kita tambahkan teks ya. Oke, jadi subnet tadi 9.61 private 9. Oke, jadi ini IP dari server untuk koneksi ke internet. Nah, setelah sudah, kita lanjut pada soalnya. Yang kedua ini kita akan mengkonfigurasikan router 1 ISP dengan koneksi pas Ethernet yang dikonfigurasikan dengan valid IP address terakhir pada subnet ISP-LAN. Jadi subnet ISP-LAN itu sama yang kayak tadi, itu tapi pada di sini itu bukan valid IP address terakhir. Jadi ini akan memposisikan di sini ya, di S1 ISP untuk koneksi ke internet. Jadi di sini dia membutuhkan router 1 ISP dengan server. Langsung kita konfigurasi saja. Caranya kita langsung klik device-nya, kalau router kita masuk ke ini ya, koneksinya, yaitu pas Ethernet 00. Nah, di sini ada IP configuration. Nah, kita mengkonfigurasinya di sini. Dan tadi berapa IP-nya? IP valid IP address terakhir ya, berarti 1.9.62. Setelah itu sudah kita dapatkan, kita
Jika paket tersinggung lagi, kita set ininya 9.62. Ini 172.177.9.62. Dan untuk subnetworknya itu sama saja yang kayak tadi, menggunakan 255, 255, 255, 192, cuma begitu saja. Setelah sudah, kita tambahkan komen sini. So, dengan prefix oke. Sudah, kita lanjut mengkonfigurasikan yang kedua untuk router 1SP dengan koneksi serial. Untuk valid IP address terakhir berdasarkan DHCP1. Jadi ini akan mengset IP yang akan menghubungkan router 1SP dengan router 2 sentral. Jadi router ke router dengan koneksi serial. Dan untuk router 1SP itu akan dikonversikan dengan valid IP address terakhir pada subnet existing one. Oke, kita ke subnet existing one dulu. Subnet existing one ini ada ini ya. Lalu untuk ketentuannya itu merupakan valid IP address terakhir. Valid IP address terakhir dari subnet existing one yaitu 9.194. Jadi di sini yang kita set nanti, konfigurasikan nanti, kita sama saja kita klik device-nya, langsung masuk ke serial 000 dan kita set 9.194 Nah, subnet yang di bawahnya ini ya pusat seperti ini, tapi pada subnet existing1 dia memiliki subnet sendiri, yaitu 255, 255, 255, 252. Jadi kita sini di 252. Oke, setelah sudah, untuk router 1SP dengan koneksi serial sudah kita konfigurasikan, langsung kita lanjut yang selanjutnya. Untuk admin sentral dengan koneksi serial, dia akan dikonfigurasikan dengan valid IP address pertama pada subnet existing one. Jadi yang keempat ini dia akan menghubungkan dengan router 1SP. Jadi dia di sini. Jadi kita akan mengkonfigurasi IP-nya di sini. So ya, yang tadi kita lupa cat ini biar lebih jelas lagi. So tadi berapa? 9.194. Ya. Dengan prefix 92/30. Untuk S1SP dengan koneksi serial. Oke, sudah, langsung kita lanjut yang ini ya, yang tadi serial ini untuk kartu sentral yang bukan ke S1SP. Kita tinggal klik device-nya, kita masuk ke config, kita klik koneksinya yaitu serial, dan ketentuannya ini untuk kartu sentral itu valid IP address pertama pada subnet existing one. Valid IP address pertama pada existing one yaitu 9.193.
Jadi pada di sini kita akan mensetnya 9.193 titik. Nah, ini juga memiliki subnet tersendiri, yaitu sama seperti tadi ya, 255.255.252 Oke. Untuk kartu sentral koneksi serial sudah kita copy paste sini. Jadi itu 177.9.193 gitu. Oke, kita taruh sini. Terus kita lanjutkan ke mengkonfigurasi Arduino Central koneksi fast Ethernet. Arduino Central koneksi fast Ethernet. Berarti kita akan mengkonfigurasi yang ini, yang akan mengarahkan ke switch ya, yang akan menghubungkan ke switch. Jadi ketentuannya itu merupakan file IP address terakhir pada sampai exciting speed line. Kita beri ke actionnya, kita cari exciting speed line, yang itu merupakan valid IP address terakhir. Valid IP address terakhir dari exciting speed line yaitu 7.254. Jadi pada di sini itu kita set 7.254. Langsung kita klik saja untuk koneksi fast Ethernet. Ini 7.254 ini 1.2.7. Oke, setelah itu kita lihat soket maksnya untuk yang existing tujuan yaitu menggunakan fitur 1 dan maksnya 255.248.6. Kita copy paste saja, kita masuk sini masukkannya. Nah, ini sudah kita komen terus putih 21. Oke, sudah kita akan lanjutkan ke yang sudah sini. Kita akan mengkonfigurasi PC 1A dan 1B menggunakan dua IP address pertama pada soket exciting speedrun. Dan soket exciting speedrun ini yang tadi ya. Jadi untuk IP address pertama untuk PC 1A, jadi yang kedua pertama itu kedua itu jadi buat PC 1B. Jadi untuk PC 1A kita menggunakan 0.1. Kita langsung saja kita klik device-nya, kita masuk ke desktop, IP configuration, sudah configuration. Oh, salah. Kita pencet JP. Jadi kita mencet static. Ini tadi 0.1. Satu di sini 172.87.01 dan itu saja kelasnya. Untuk setting tujuan yaitu 255.248.0. Sebelum kita
ke sini 255.248.248.0. Oke, sudah punya. Kita lanjut ke yang ke posisi 1D. Jadi sama caranya kita start API configuration. Ini 0.2, 0.2, 1.2.1.1, dan untuk ininya 24. Oke, 28 sampai kelasnya. Oke, sudah. Ini ya, 1.1 kita tambahin komen biar lebih paham. Kalau titik 1 titik 1 titik 2 titik titik. Oke, ini titik 2 titik 8 titik 0 titik 2 1 kita. Oke, kita kembali ke soal. Dan untuk kita konfigurasi jenis device-nya sudah ya. Lalu kita akan mengkonfigurasikan konfigurasi tambahan, yaitu PC1A dan 1B. Kita akan mengkonfigurasikan untuk DNS service. Dan server akan mengaktifkan HTTP service dan DNS service serta gunakan domain name jarcom.uk. Jadi, cara untuk mengaktifkan HTTP service dan DNS service di server, kita tinggal ke server, kita klik servernya, kita ke service, kita cek dulu HTTP-nya. Nah, bisa dilihat HTTP-nya ini sudah on ya, jadi tidak kita otomatis on. Lalu tinggal DNS-nya. Untuk DNS-nya ini ada, kita on-kan saja, kita on-kan. Dan untuk name-nya itu yaitu domainnya ini jarcom.uk itu kan, kita copy jarcom.uk. Lalu untuk addressnya sendiri ini merupakan IP dari server, yaitu 172.87.9.61. Jadi di sini 172.9.61. Setelah sudah, untuk DNS service-nya kita add. Nah, ini sudah mendapatkan DNS service. Lalu kita tinggal mengkonfigurasikan pada PC1A agar dia bisa mengakses DNS service-nya. Lalu tinggal kita klik pada PC-nya, dan di sini ada DNS server. Nah, di DNS server kita akan memasukkan IP dari servernya ini, yaitu 172.87.9.61. Kita masukkan saja 172.9.61. Oke, sudah. Jika sudah, kita set yang 1B dulu, 1B dulu, 1.2.1.9.1. Oke, setelah sudah, kita bisa tes dari sini ya, jarcom.uk untuk DNS-nya. Sebentar, bukan yang salah, jarcom.uk-nya.
kenapa belum bisa? Mungkin kita akan mengetes penasarannya setelah kita bisa ngeting antar antar ini ya. Ini kan masih lokal, ini juga lokal, jadi ini tuh belum bisa nyambung di sini. Bisa kita tes aja. Ini ke sini itu sudah sukses dan router ke situ juga masih valid. Kenapa masih valid? Karena kita belum ngeset default gateway-nya. Dan default gateway ini itu semacam ya, gerbang kompleks gitu. Jadi itu kayak satu rumah, satu rumah, dan ini merupakan gerbang kompleknya. Jadi ya misalkan saja ini gerbang kompleknya, ini rumah. Dan untuk kita keluar, kita harus mengenali jalan keluarnya dulu atau gerbang kompleknya dulu. Kalau tidak, kita tidak tahu bagaimana keluar masuk ke rumah. Dan untuk men-set default gateway-nya, kita tinggal set ini dengan IP yang di sini di R2 Central Sifat Ethernet yaitu 172.167.7.4. Oke, sudah sesuai. Setelah itu begitu juga untuk 1B karena dia merupakan satu komplek juga, satu komplek yang sama maksudnya. Setelah sudah oke, untuk default gateway yang perumahan yang satu ini sudah, tinggal yang perumahan yang satunya. Untuk server kita juga set di sini juga ada default gateway-nya. Dan gimana ini pada perumahan server ini dia memiliki gerbangnya yaitu ini 172.8.7.9.62. Di sini 172.8.7.9.62. Oke, setelah itu kita tesnya apakah sudah bisa menyeberang. Masih valid. Kenapa masih valid? Karena dari router ke router ini belum saling mengenal, jadi ya belum mengenal, masih asing. Jadi kita kenalkan dengan namanya IP route, yaitu kita routing dengan static IP. Nah, dan caranya kita tinggal klik yang mana kita jika mau kita routing dengan static IP. Dan untuk apa yang mau dikenalkan yang mana? Jadi yang gerbang yang kompleks server kan. Dan untuk kompleks server kita tinggal klik icon kaca pembesar ini, tinggal kita klik pada yang akan kita kenalkan, yaitu R1 router 1 USB gitu. Kita tinggal routing table. Oh, maaf karena ketinggalan. Ya sebenarnya ini harus di on kan dulu setiap device-nya ya. Gimana ini belum di on kan, kita on kan dulu koneksinya. Ini sudah, ininya belum, pantesan tidak bisa, maaf. Ini sudah di on terus mana tadi
ini tidak usah. Oke, ini sudah on. Ini juga sudah on. Oke, jadi kita sampai sini ya. Kita mau set static IP-nya untuk routing dan kita menggunakan Central dengan S1 ISP. Nah, yang akan kita kenalkan, kita routing table. Nah, sudah muncul. Di sini merupakan yang akan kita gunakan, IP-IP yang akan digunakan untuk routing. Jadi kan kita mau set static IP pada router R2 Central. Nah, untuk setnya kita tinggal mengambil networknya itu alamat yang di dalam. Jadi alamat di dalam itu kan ini kan, berarti koneksi fast Ethernet kan. Berarti kita menggunakan yang TPC. TPC itu tipe artinya connected. Jadi kita tinggal ini jadi 172 untuk networknya 172.87.9.0 dan untuk masnya subnet masnya itu menggunakan yang fast Ethernet yang dalam ini /26 dan /26 itu tadi berapa ini ya 255.255.255.190. Oke, langsung kita set di sini itu seperti ini dan next hopnya ini merupakan gerbang gerbang depannya lagi. Atau kita punya satpam aja. Yang ini satpam dan ini gerbang komplek. Ya, maaf. Sekali lagi, ini satpam dan ini gerbang kompleknya. Dan ini merupakan IP dari Pak Satpamnya yaitu yang di sini dan menggunakan subnet masnya dari Pak Satpam dan untuk next hopnya ini merupakan IP dari gerbang kompleknya yaitu 172.87 titik 9.1 bukan dari sini ya yaitu 172.9.192. Kenapa dari sini? Jadi ini sebenarnya merupakan network akses dari subnet ya, di mana 1.92 itu merupakan subnet dari SST1 dan untuk tadi berapa? Dan yang 9.0 itu merupakan network akses dari ini existing ISP LAN. Kenapa seperti itu? Karena pada ini yang ini itu kita menggunakan subnet existing ISP LAN kan, dan yang ini kita menggunakan existing LAN. Dan untuk ngeset static route-nya kita bisa mengambil network akses dari existing ISP LAN dengan subnet existing one network access IP network access existing one. Oke, setelah itu kita sudah set untuk R2 Central, tinggal kita add. Oke, untuk R2 Central kita sudah selesai untuk start static routingnya dan kita close. Dan untuk set IP pada S1 ISP itu sebalikannya. Kita mau set pada S1 ISP kita pakai kaca routing table-nya ke R2 Central. Nah, ini save aja. Kita set di router 1 ISP untuk routing staticnya. Nah, ini networknya. Jadi network ini jadi Pak Satpam dari perumahan yang ini ya, perumahan yang ini, yaitu bisa dilihat. Berarti ini kan koneksi fast Ethernet.
Nah, Pak Satpam itu koneksi fasilitas berarti kita menggunakan 172.87.0.0 172.87.0.0 dan kita menggunakan subnet masknya Pak Satpam yaitu /21 /21 di sini adalah 255.255.244.0. Sebentar, nah, sini kita menggunakan subnet masknya Pak Satpam dan jangan lupa kita menggunakan yang type-nya C ya, karena C ini artinya connected. Dan next hop-nya kita memakai IP gerbangnya yang dijaga Pak Satpam, yaitu koneksi serial ya gerbangnya, yaitu 172.87.9.192 9.192. Oke, 172.87.9.192. Oke, selanjutnya kita add. Nah, setelah sudah kita add, kita coba apakah sudah bisa lewat atau belum. Kita coba dari PC1A ke server. Terus kita lihat, nah sudah sukses ya. Jadi ini tuh sudah bisa lewat ke sini. Kita simulation biar terlihat jelas ke sini. Oke, jadi dari PC1A kita login dari PC1A, kemudian ke switch, lalu ke S2 central, lalu ke F1USB, lalu ke server. Ini ditandakanlah statusnya successful jika dia bisa membalikan message-nya ini, pesannya. Kita kembalikan, nah ini sudah bisa lewat juga ini. Nah, berarti kedua router ini sudah saling mengenal. Jadi kita bisa ngeping antar router dengan menggunakan IP static yang dinamakan routing. Oke, setelah sudah kita coba yang DNS service yang tadi ya. Jadi kita masuk ke PC1A, kita ke desktop, kita masuk ke web browser, sebentar menunggu. Sini terkom oke.net kita coba. Nah, sudah bisa. Kenapa sudah bisa? Karena ininya sudah di-on kan. Yang pertama, kedua ini sudah di-on kan untuk masuk internet dan serial. Lalu yang kedua, karena kita sudah mengenalkan kedua router ini. Jadi tadi kan kita pingkan sudah lewat kan dari sini ke sini sudah bisa. Dan kita coba sini ke sini kalau sudah bisa. Sebentar. Nah, sudah successful kan. Jadi di sini saya akan coba ya DNS service-nya berjalan apa enggak di satu ini. Yaitu tinggal kita klik device-nya, masuk ke web browser, desktop web browser ya. Kita tunggu dalam menolak. Ayo, jangan lama-lama. Coba terus bantu. Nah, ini kan PPP kita ketik serkom kita go. Nah, sudah selesai. Sudah tampil ya. Setelah itu kita coba cek pada soal apakah yang kita testing sudah bisa.
ke Anda menggunakan kegiatan ini, kita harus default sudah untuk memastikan threshold untuk melakukan inspeksi atau koneksi dan pastikan sudah mengakses gunakan perintah ping untuk melakukan inspeksi atas koneksi jaringan yang sudah dibuat. Oke, di sini saya akan testing ya, seperti soal untuk perintah ping dan tracer. Dengan ping kita akan meng-ping dari PC1A ke server ya. Kita komentar. Nah ini sebenarnya saya tracer dari PC1A ke server. Kita jangan menggunakan PC1A karena coba tadi kita komentar, kita nge-ping dulu, kita nge-ping ke itu server 1.7.87.9.1. Oke. Nah, sudah nge-reply ya. Kalau sudah nge-reply berarti dia nyampe pesannya. Dia bisa. Lalu kita pakai tracer ke ini ke router 1 SP. Di coba ya ke koneksi pas internetnya apakah bisa atau tidak. Kalau bisa berarti kita pakai yang saya. Nah bisa. Jadi tracer ini kayak memantau melewati jaringan IP atas saja. Jadi di sini dari PC1B kan, dari sini dia itu lewat ke 172.87.254. Nah ini kan di sini kan, di situ dia melewati ini 9.62. Oh enggak, dia langsung nyampai, jadi cuma melewati saat ini, jadi dia melewati kabel serial ini tidak, tapi trace-nya sudah komplit. Dan untuk pastikan browser bisa yang tadi kan sudah untuk mengakses jargon.net pada browsernya di PC1A dan PC1B. Oke, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan melakukan konfigurasi dan testing berdasarkan soal CS jargon tadi. Saya Wibowo Mulyo, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan error semacamnya. Saya mohon maaf jika belum, dan untuk seperti like saya minta maaf. Saya Wibowo Mulyo, terima kasih.